Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Davano Arta Alzamora dengan NIM 110301200900 dengan dosen pengampu Linda Prasetyaning Widayanti M.Gas untuk memenuhi tugas filsafat. Soal: Robert Oppenheimer dan Alfred Bernhard Nobel merupakan dua dari sekian banyak ilmuwan yang menyesal terhadap produk ciptaannya. Oppenheimer dibantu oleh Albert Einstein menyesal telah menemukan bom atom yang telah meluluh lantakan Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Sedangkan Nobel menyesal telah menemukan dinamit. Soal kedua, apa opini Anda terhadap fenomena di atas? Apakah para ilmuwan di atas tidak melakukan kaidah ilmu tanpa etika dan moralitas? Awal penyesalan Robert Oppenheimer. Yang pertama, pada Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki. Bom itu akhirnya menewaskan sekitar 200.000 orang di dua kota tersebut. Yang kedua, ironisnya, setelah penelitian itu, Robert Oppenheimer menyesali penemuan dan berbalik arah mengampanyekan bom atom untuk kedamaian. Yang ketiga, ayah bom atom ini pun menjadi musuh politik pada masanya karena menentang pengembangan bom hidrogen. Ironisnya, Albert Einstein juga menyesali perbuatan dan penemuannya. Saat pertama kali mendengar kota Hiroshima dibom, Albert Einstein berkata, "Celaka aku." Yang terakhir, yang keempat, Albert Einstein menyesal karena telah menulis surat kepada Presiden Amerika Serikat sehingga meluncurkan proyek Manhattan. Penyesalannya makin bertambah karena ternyata Nazi gagal mengembangkan bom atom. Padahal isi surat Einstein kepada sang presiden bertujuan sebagai langkah antisipasi apabila Nazi berhasil membangun bom atom. Yang kedua, awal penyesalan Alfred Bernhard Nobel. Yang pertama, pada tahun 1867, ia berhasil menemukan racikan yang dianggap menghasilkan ledakan yang lebih stabil, yaitu campuran nitrogliserin dengan tanah di atom. Yang kedua, hasil temuannya itu kemudian dipatenkan dan diberi nama dinamit yang dalam bahasa Yunani artinya kekuatan. Seketika itu dinamit menjadi sangat populer dan merevolusi dunia pertambangan dan konstruksi. Namun seiring perkembangannya itu dinamit justru dipakai di dunia militer untuk berperang. Bahkan beberapa surat kabar Perancis menggambarkan Nobel sebagai pria kaya pencabut nyawa. Walaupun Nobel nggak secara eksplisit mengungkapkan penyesalannya itu, tapi ia berharap bisa menemukan bahan berdaya ledak tinggi untuk mengakhiri peperangan. Opini pribadi saya tentang Robert Oppenheimer. Meskipun ia merasa bersalah telah membunuh kurang lebih 200.000 warga Jepang, tetapi tujuan awal ia membuat bom atom adalah menjaga-jaga apabila pihak Nazi membangun bom atom. Opini pribadi saya tentang Alfred Bernhard Nobel, dia adalah pria yang menjadi kaya dengan menemukan cara untuk membunuh makin banyak orang secara lebih cepat dari sebelumnya. Semua itu jadi pukulan telak bagi Nobel. Tak mau diingat sebagai sosok mengerikan setelah mati, ia bertekad melakukan sesuatu agar dikenang sebagai tokoh yang meninggalkan warisan berharga buat dunia. Obituari berisi kalimat beberapa baris mengubah hidupnya. Setahun sebelum kematiannya, ia menuliskan wasiatnya. Sebagian besar hartanya diserahkan untuk menyelenggarakan penghargaan Nobel bagi mereka yang berjasa bagi dunia dan kemanusiaan dalam 5 kategori, yaitu fisika, kimia, fisiologi, atau kedokteran, sastra, dan perdamaian. Soal yang terakhir, masalah tanggung jawab moral dan sosial ilmuwan
tidak dapat terlepas dari perkembangan ilmu itu sendiri dari abad ke abad. Manusia harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah diperbuat olehnya. Tanggung jawab seorang ilmuwan bukan saja dalam arti normatif, melainkan juga dalam arti kedudukan manusia. Hal ini berarti bahwa segala tindakan manusia selalu memperhatikan sistem budaya yang kaya dengan aturan norma dan larangan. Dengan demikian, seorang ilmuwan harus peka terhadap konsekuensi etis ilmunya, sebab dialah satu-satunya orang yang dapat mengikuti dari dekat perkembangan-perkembangan yang konkret. Tanggung jawab moral dan sosial seorang ilmuwan tidak dapat terlepas dari integritas ilmuwan tersebut, karena seorang ilmuwan sejati memiliki ciri integritas yang tinggi dan rasa keterlibatan dan tanggung jawab yang menyeluruh terhadap pekerjaan yang digelutinya. Di samping itu, juga harus ulet, jujur, hendaknya dibina dan dipertahankan. Terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.